Selamat siang, saya Muhammad Irsyad Azri dari kelas 7C. Saya akan membawakan berita modus korupsi PT Pertamina. Kasus korupsi yang menggerogoti Pertamina dalam beberapa tahun terakhir mestinya menjadi momentum perbaikan bagi perusahaan minyak pelat merah itu, sebab persoalan rasuah yang terjadi dinilai masih menggunakan modus lama hanya dilakukan oleh pemain baru. Pertama, kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di Pertamina periode 2018 sampai 2023 menyeret nama ex-direktur utama PT Pertamina Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan. Atas perbuatannya, Mahkamah Agung memperberat hukuman karena dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara pada Jumat 28/2/2025. Mari kita lihat keputusan dari Mahkamah Agung. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Di mana bahwa bahan bakar dihasilkan oleh Pertamina yang sekarang beredar di masyarakat adalah yang betul-betul sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang dipunyai oleh Pertamina. Dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen untuk di berurus saja. Assalamualaikum, perkenalkan Pak Jihan dari Tempo Pak. Pertama, awal mula penyidikan kasus ini kan terkait adanya kesengajaan untuk menghindari tawar-menawar antara KKKS dengan subholding Pertamina. Nah, subholdingnya sudah jadi ditetapkan tersangka. Apakah dalam proses tersebut yang mengakibatkan KKKS ini bisa ekspor dengan keuntungan yang lebih tinggi, lalu Pertaminanya impor yang mengakibatkan negara harus mengeluarkan uang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat? Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, apakah sebelumnya Pertamina Pusat mungkin salah satunya Bu Nika sudah diperiksa? Nah, begini dulu. Jadi rilis sekarang adalah masalah bahan bakar yang masyarakat masih meragukannya. Soal nanti penanganan perkara ditanyakan nanti khusus dengan jam khusus di Gedung Bulat. Ya, saya kan jadi ditanyakan adalah kita batasi. Pertanyaan adalah hanya menyangkut produk bahan bakar Pertamina. Silakan. Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.